Assalamualaikum sahabat Trigona. Selamat berjumpa kembali. Masih dalam pembahasan kiat sukses budidaya Trigona, khususnya bagi para pemula. Pada episode yang lalu atau episode yang pertama, kita telah membahas bahwa pentingnya untuk memelihara satu spesies. Sebagai contoh, apabila memelihara Itama, maka khusus Itama, Biroi khusus Biroi, Dress Cherry khusus Dress Cherry, Javanica ya khusus Javanica, atau Levisep khusus Levisep. Karena penggabungan dari dua spesies membutuhkan ketelatenan dan keterampilan khusus. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang vegetasi. Bagi para pemirsa yang baru bergabung, silahkan subscribe. Dan para senior silahkan komen, berbagi pengalaman, sharing, agar perkembangan Trigona semakin baik. Dan silahkan share apabila bermanfaat. Kunci penting keberhasilan beternak Trigona salah satunya adalah ketersediaan pakan atau vegetasi. Bisa kita lihat pada radius 50 meter melingkar dari titik kita budidaya, adakah pohon-pohon yang mampu menjadi sumber pakan bagi kelanceng. Pohon-pohon tersebut pohon-pohon yang mengandung resin, polen, dan nektar. Resin adalah pohon-pohon yang bergetah, seperti pohon nangka, pohon jeruk, pohon mangga, pohon damar, pohon pinus, atau pohon karet, atau pohon nyamplung, atau pohon singkong karet, pohon cempedak, pohon kueni atau bawang, pohon sawo, pohon manggis, pohon mama sapote. Di lingkungan sekitar kita, apabila ada satu saja jenis pohon ini, maka itu sudah menjadi modal utama untuk kebutuhan resin bagi Trigona kita. Lebih baik lagi apabila bervariasi, tidak hanya satu jenis pohon. Misalkan pohon nangka, di sebelahnya juga ada pohon mangga atau jeruk. Di radius sekeliling 50 meter ada lebih banyak pohon yang kami sebut lebih bagus. Yang kedua adalah pohon yang mengandung polen. Polen ini sebagai sumber pakan ratu agar reproduksinya aman atau berkembang biak dengan baik. Dan pada dasarnya semua pohon yang berbunga mengandung polen atau putik sari dari bunga tersebut. Tinggal kualitas dan kuantitasnya sejauh mana. Yang ketiga adalah pohon yang mengandung nektar. Pohon-pohon yang mengandung nektar biasanya secara otomatis juga mengandung polen. Berbeda dengan pohon-pohon yang mengandung polen belum tentu mengandung nektar. Pohon-pohon yang sangat familiar di lingkungan kita, biasanya ada enggak pohon kelapa. Pohon kelapa ini berbunga sepanjang masa, jadi cukup aman untuk budidaya Trigona. Atau pohon palem putri, biasanya menjadi hiasan di depan rumah, ini juga berbunga sepanjang masa. Ada pohon pisang tidak di sekeliling kita, ada pohon kopi atau pohon kelengkeng, pohon rambutan. Memang pohon-pohon di sekeliling kita biasanya berbunga
terkait dengan musim atau musim berbunga atau tidak. Kecuali tadi yang kami sebut adalah pohon kelapa, ini akan berbunga sepanjang masa silih berganti. Untuk meningkatkan kualitas produktivitas madu dari trigona yang kita budidaya, perlu juga kita menambah pohon-pohon yang memang sangat recommended dan sudah terbiasa dilakukan oleh para peternak senior. Yang pertama adalah kita perlu juga menambah pohon AMP atau air mata penganten. Pohon ini merambat, berbunga sepanjang masa tanpa henti. Meskipun nektar dan polennya tidak melimpah, tapi karena berbunga sepanjang masa ini bisa menjadi cadangan pakan yang sangat recommended untuk budidaya trigona. Yang kedua, porana. Ini juga merambat. Ini polen dan nektarnya cukup melimpah. Siklus dalam 1 tahun biasanya 5 kali berbunga. Yang ketiga adalah Pereschia aquelata daun hijau. Ini juga sangat recommended. Ini merambat, berbunga sepanjang masa, bahkan nektarnya satu pohon yang berusia 5 tahun bisa mencukupi untuk 20 koloni itama. Sahabat-sahabat, di samping tanaman-tanaman yang berbunga, ada juga tanaman lain yang ketiak daunnya atau ketai atau pangkal batangnya mengeluarkan nektar. Yang sangat populer adalah pohon akasia mangium, pohon akasia carpa. Ini juga bunganya mengandung nektar dan polen, serta daunnya juga ekstra floral istilahnya. Daunnya apabila pagi mengeluarkan nektar. Pohon markisa ini juga berbunga sepanjang masa dan daunnya juga ekstra floral. Pohon kayu putih ini juga berbunga sepanjang masa dan daunnya juga merupakan ekstra floral. Pohon singkong biasa ini juga ekstra floral. Ini bisa menjadi alternatif tambahan pakan. Sahabat-sahabat, di samping pohon-pohon yang dibutuhkan bagi keberlangsungan trigona atau sumber pakan, perlu diperhatikan juga ada beberapa tanaman yang menjadi momok bagi para peternak atau menjadi racun bagi trigona. Salah satu yang sangat populer adalah pohon bintaro. Yang kedua, pohon spathodea. Ketiga, pohon jepun. Yang keempat, pohon lili. Yang kelima, pohon pisang-pisangan. Ini sebaiknya dihindari di lingkungan peternakan kita. Sebagai tolak ukur, apakah vegetasi yang kita tanam mencukupi untuk ketersediaan budidaya lebah kita, bisa kita lihat dari hasil produksi madunya. Apabila kita melihara itama, maka dalam 1 bulan bisa menghasilkan 1 liter madu. Di bawah ini maka perlu dievaluasi dengan menambah sumber pakan atau memindah beberapa log atau koloni yang berada di situ kita taruh di tempat lain, karena berarti ketersediaan pakannya kurang. Apabila kita memelihara biroi, maka bisa kita cek dengan minimal 4 bulan, maksimal setengah tahun, sudah harus bisa menghasilkan 1 liter madu. Apabila kurang dari ini, maka perlu dievaluasi. Mungkin ada hama atau yang jelas kebutuhan
vegetasinya kurang. Kita wajib menambah vegetasi dengan beberapa pohon yang sudah kami rekomendasikan, atau kita beberapa koloninya kita pindah ke tempat lain sehingga bisa penyebaran cari pakannya cukup baik. Kalau untuk dress cherry itu setengah tahun sekali paling menghasilkan 100 cc. Kalau untuk Levisep setengah tahun sekali biasanya cuma 50 cc. Tapi dress cherry dan Levisep sangat produktif sekali di dalam menghasilkan propolis. Memang dari satu jenis dan jenis lain mempunyai karakteristik tersendiri dan kelebihan serta kelemahan sendiri-sendiri. Selamat berbudidaya trigona, mudah-mudahan sukses, dan tunggu video-video berikutnya yang kita ulas bersama-sama hasil daripada observasi kita di Banyumas bersama paguyuban peternak paguyuban Kelanceng Banyumas. Para peternak di Banyumas kita sering kongko-kongko bareng sehingga membuat paguyuban Kelanceng Banyumas. Kita saling sharing, kita saling melakukan observasi bersama untuk kemajuan trigona. Cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.